Wali Songo Wali Sembilan adalah majelis dakwah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, pada abad ke-15 hingga ke-16. Mereka sangat dihormati dengan gelar sunan dan menyebarkan ajaran secara damai dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal dan tradisi masyarakat. Daftar anggota Wali Songo dan wilayah. Dakwah berdasarkan literatur sejarah seperti Babat Tanah Jawi. Berikut adalah 9 tokoh utama penyebar Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Tokoh pertama yang menyebarkan Islam di Jawa berpusat di Gresik, Jawa Timur. Ia berdakwah dengan cara berdagang dan membuka pengobatan gratis. Sunan Ampel, Raden Rahmat, berdakwah di Ampel Denta, Surabaya. Ia mendirikan pesantren pertama di Jawa dan menyusun falsafah dakwah. Moh Limo tidak berjudi, mabuk, mencuri, madat, atau narkoba, dan main perempuan. Sunan Bonang Makhdum Ibrahim berdakwah di Tuban, terkenal menggunakan kesenian seperti menciptakan tembang lagu Jawa dan alat musik gamelan sebagai media dakwah. Sunan Derajat Raden Qasim berdakwah di Lamongan, dikenal dengan ajarannya yang sangat menekankan kepedulian sosial dan membantu fakir miskin. Sunan Kudus Jafar Syadik berdakwah di Kudus, sangat toleran terhadap umat Hindu, yang dibuktikan dengan larangan menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan. Sunan Giri Raden Paku berdakwah di Giri, Gresik, menciptakan permainan anak-anak bernuansa Islami seperti jelungan dan gending Asmaradana. Sunan Kalijaga Raden Said berdakwah di Demak, menggunakan seni pertunjukan wayang kulit sebagai media dakwah, menjadikannya sangat dekat dengan kebudayaan Jawa. Sunan Muria Raden Umar Said berdakwah di lereng Gunung Muria, Kudus, di kalangan rakyat jelata di daerah pelosok melalui perantara kesenian dan gamelan. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah berdakwah di Cirebon, Jawa Barat, menjadi tokoh sentral penyebaran Islam di wilayah Pasundan dan berjasa mendirikan Kesultanan Cirebon. Metode dakwah Wali Songo suksesan Islamisasi di Jawa tidak lepas dari pendekatan damai para wali, meliputi pendidikan, mendirikan pondok pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama dan santri, kesenian dan kebudayaan, memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam kesenian yang sudah digemari masyarakat, seperti gamelan, tembang, dan wayang, perdagangan, dan sosial, membaur dengan masyarakat melalui interaksi ekonomi, dan membantu memecahkan masalah rakyat, politik, menjadi penasihat bagi raja-raja, dan turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa seperti Kesultanan Demak, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sejarah dan peninggalan bersejarah mereka. Anda dapat mengunjungi sumber resmi dari warisan budaya, Kemdikbud, atau membaca koleksi arsip di Dinas Kebudayaan Yogyakarta terkait jejak Islam di Nusantara